Pada praktikum modul 3 tentang rangkaian sekuensial ini, kita akan membuat rangkaian dari shift register serial in serial out atau SISO dan counter up modulo 8 menggunakan TFF. Oke, pertama kita akan merangkai SISO, shift register SISO. Pertama buka dulu browser. Kemudian pada modul 3 ini kita akan menggunakan web logic.ly untuk simulasinya. Kemudian langsung saja try online. Oke. Pada SISO ini kita membutuhkan D flip-flop. Oke, bisa kita lihat di sini ada input, output, ini logic gates, flip-flop dan yang lainnya. Kita butuh D flip-flop sebanyak 4. Yang menandakan shift register ini memiliki 4 memori karena menggunakan 4 flip-flop. Oke. Kemudian kita membutuhkan satu input berupa toggle switch dan 2 push button, satunya untuk clock, satunya untuk tombol clear. Dan untuk clear kita butuh logic gate not. Dan jangan lupa juga karena ada 4 flip-flop berarti ada 4 keluaran. Tuh 2, 3, 4. Keluaran yang kita pakai atau output yang kita pakai adalah ini, light bulb ini. Sebanyak 4 juga. Oke, kemudian kita sambungkan input toggle switch, kita sambungkan ke input D flip-flop yang pertama. Kemudian output flip-flop pertama kita sambungkan ke input DFF kedua. Begitu pula seterusnya. Oke. Dan untuk clocknya, input clocknya kita sambung ke semua flip-flop. Nah, clock ini kita sambung secara paralel atau sinkronus. Dan nanti akan supaya semua flip-flop akan bekerja serentak atau paralel. Oke, kita rapikan. Oke, selanjutnya untuk tombol resetnya atau clear. Nah, clear ini fungsinya nantinya akan membuat semua output dari flip-flop menjadi 0 atau di reset memorinya. Oke, kemudian kita sambungkan output dari masing-masing flip-flop. Kita tarik saja dari yang key-nya. Oke, output inverted atau keybar-nya ini tidak kita pakai. Oke, untuk preset kita gunakan nilai 1 saja ke semua preset flip-flop. Kenapa? Preset ini gunanya untuk mengeset seluruh flip-flop bernilai 1. Kebalikan dari clear. Oke, semua sudah tersambung. Kita mulai simulasi, simulate. Oke, sudah mulai simulasinya. Nah, ini kita beri input 0. Ini toggle switchnya pada kondisi 0. Berarti kita beri input 0, kita aktifkan clocknya. Tidak ada yang masuk. Atau sebenarnya yang masuk itu 0 karena ini mati semua kan. Nah, coba kita masukkan toggle switch bernilai 1. Oke, masuk logic 1 ke flip-flop pertama. Sedangkan yang lain belum dapat input. Kemudian kita masukkan lagi logic 0 ke flip-flop pertama. Memori dari flip-flop pertama akan tergeser ke flip-flop kedua, yang tadinya 1 di sini pindah ke flip-flop kedua. Terus input yang baru 0 masuk ke
flip flop pertama. Kemudian kita beri lagi input 1. Oke, langsung masuk logic 1, dan tadinya 0, memorinya 0 di flip flop pertama bergeser ke flip flop kedua. Begitu pula dari flip flop kedua ke flip flop ketiga. Kemudian kita coba lagi masukin logic 0. Nah, logic 0 yang baru akan masuk dan yang lainnya akan bergeser. Nah, inilah kenapa dia dinamakan shift register serial in, serial out, karena dia masuk berurutan, keluar berurutan. Nah, berurutan. Oke, ini untuk SISO. Kemudian kita bisa membuat tab baru, kemudian buka kembali logic.ly. Langsung try online supaya kita bisa menyimpan rangkaian SISO sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membuat counter up modulo 8 menggunakan TFF. Nah, ini dia TFF. Nah, apa ini maksud dengan modulo 8? Itu modulo 8 menandakan kalau counter tersebut bisa menghitung sampai 8 kali. Dan cara merangkainya itu menggunakan 3 flip-flop. Kenapa? Karena butuh 3 digit bit biner untuk mencapai 8 kali hitungan atau 0 sampai 7. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Selanjutnya kita pasti butuh toggle switch buat input datanya atau T-nya. Kemudian push button untuk clock, push button untuk clear. Oke, dan tentunya 3 output. Buat renggang supaya rapi. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu inputnya. Kali ini inputnya kita akan memasang inputnya secara paralel atau sinkronus. Nah, ke semua flip-flop secara rapi. Oke. Kita geser. Oke. Kemudian kita sambungkan outputnya juga. Output ke output. Kita gunakan output yang tidak ada aksennya atau output sebenarnya. Oke. Kemudian kita sambungkan clocknya secara seri dengan cara output dari flip-flop sebelumnya kita sambungkan ke input clock flip-flop selanjutnya. Nih. Nah, kemudian ini begitu pula dengan ini. Oke, sudah tersambung. Kemudian jangan lupa juga untuk clearnya. Oke, jangan lupa juga kita berikan kondisi high untuk preset. Oke, kita mulai simulasinya. Simulate. Nah, ini sudah mulai simulasinya. Pertama kita clear dulu semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang tadinya merah jadi biru, artinya sudah nyambung. Oke. Nah, flip-flop kita aktifkan dengan mengaktifkan clocknya. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita belum memberikan input. Itu toggle switch-nya masih kondisi 0 atau low. Nah, kita bisa umpamakan ini bit pertama dari binernya, bit kedua dari binernya, bit ketiga dari binernya. Bit pertama, bit kedua, bit ketiga. Oke, 0, 0, 0 sama dengan desimalnya 0. Kemudian kita berikan input 1. Kita aktifkan clocknya.
Oke, 1 flip-flop yang pertama menyala. Jadi ini kondisinya 001. 001 sama dengan desimalnya 1. Kita lanjutkan dengan hitungan selanjutnya. Kita aktifkan clocknya. 010. 010 itu desimalnya sama dengan 2. Hitungan selanjutnya 011. 011 dalam desimal sama dengan 3. Oke, hitungan selanjutnya kita aktifkan clocknya. 100. 100 sama dengan 4. Selanjutnya 101 sama dengan 5. 110 6. Selanjutnya hitungan terakhir yang 8 kali 111. Nah, sudah 8 kali 0 sampai dengan 7. Kemudian kalau kita lanjutkan akan kembali ke hitungan awal, yaitu 0. Oke, bisa kalian coba. Kalau kita berikan input 0, tidak akan terjadi apa-apa karena tidak kita beri input pada toggle flip-flopnya. Oke, sekian untuk counter up untuk modul 3 rangkaian sekuensial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semangat terus praktikum teknik digital.